Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, selalu dalam keadaan yang baik ya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Ketemu sama Master di kesempatan hari ini edisi ke Rabu 7 Agustus 2024. Dan pasti ini video terbaru pastinya ya. Salam kenal dulu untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Yang sering bolak-balik juga selamat datang tentunya ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih matur nuwun. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik datang tapi belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Terima kasih selalu menunggu video Mas Tulus. Harapan saya semoga videonya selalu manfaat ya. Ada yang ikut puasa kah hari ini bareng sama Mas Tulus? Ada. Enggak. Cuman kemarin aja Mas Tulus. Ya nggak apa-apa ya. Yang mau ikut puasa sampai hari ini juga nggak apa-apa. Yang cuman Selasa Kliwon kemarin juga nggak apa-apa. Pokoknya harus selalu semangat ya. Doa terbaik bagi teman-teman semua yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Yang sedang seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang mungkin sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas. Yang sedang punya masalah, semoga cepat selesai. Dan yang keadaannya sedang kurang baik sekarang, amin. Semoga segera Allah rubah menjadi baik lagi. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang pasti, tetap harus semangat dengan apapun keadaan yang sedang kita jalani ya teman-teman ya. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Hari ini kita mau bahas portal singa ataupun gerbang singa yang katanya di angka 88 2024 besok itu merupakan puncak. Nah, portal singa atau portal gerbang singa ini merupakan hal yang sudah biasa kita dengar dari kaum numerolog ya, yang suka membaca tarot, yang suka menghitung lewat rasi bintang ya. Kemudian ya pokoknya dari segi itulah. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya tidak terlalu paham soal itu. Nah, saya cuma pengen menghubungkan portal singa ini dengan yang disampaikan eyang-eyang kemarin sesuai dengan yang sudah Mas Tulus dengar terkait dari segi dalam tanda kutip kebangkitan spiritual. Kemarin kan Mas Tulus sudah bahas itu ya. Jadi saya pengen bahas portal Leo ini. Nanti ada penjelasan sedikit saja dari saya, tapi selebihnya saya akan mengangkat ini dari segi pandang saya secara spiritual ya. Apakah memang ada kandungan tertentunya, apakah memang ada spesialisasinya angka 8 ini, apakah seperti apa? Nanti kita hitung sama-sama ya teman-teman ya. Ingat, kita bukan menghitung angkanya,
tapi saya akan mengukur segala sesuatu yang dihubungkan dengan yang namanya portal singa tersebut atau gerbang singa yang katanya 88 itu mencapai pada puncak terbaik. Untuk apa? Untuk muhasabah diri, untuk memperbaiki diri, untuk kesembuhan dan seterusnya. Nanti kita bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih matur nuwun kepada siapapun yang kemarin sudah membantu sedekah Bumi Nusantara. Alhamdulillah berkat izin Allah juga berkat doa teman-teman, berkat bantuan teman-teman semua kemarin sedekah Bumi Nusantara sukses dan lancar bisa kita selenggarakan. Amin. Terima kasih doanya, terima kasih semangatnya, terima kasih partisipasinya. Doa bersama kita, mudah-mudahan sedekah Bumi Nusantara kemarin Allah terima pahalanya dijadikan tolak balak bagi kita, bagi siapapun yang nonton video ini, bagi yang bersedekah, dan juga bagi masyarakat, semua makhluk yang ada di dunia, juga khususnya untuk Nusantara, semoga dijauhkan dari bala musibah yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Ada keajaiban yang kami sendiri nggak sangka-sangka teman-teman, walaupun secara jujur ada rasa sedih di mana tim masak ini agak-agak yang aku melihat mereka lebih capek karena yang kita bagikan lebih banyak gitu loh teman-teman. Tapi mereka dengan sukacita, mereka dengan bahagianya. Kami nggak cari uang aja. Kan kami sudah dapat uang dari setiap bulan nasi bok katanya. Jadi apalagi, kapan lagi waktu kami untuk berkontribusi untuk kegiatan channel kamu katanya. Jadi kami juga sukacita. Walaupun pada dasarnya aku lihatnya ngantuk, capek ya kan. Dengan ya nyaris kelengkapan sesajinya itu juga nggak gampang teman-teman. Jadi ya kita harus pesan online, ada teman-teman yang ngirim juga dari luar daerah, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya terima kasih untuk tim masakku, juga terima kasih yang sudah berpartisipasi, juga terima kasih sudah mendoakan, sudah berpartisipasi, mau dari komunitas, mau dari suku dan juga agama apapun, saya terima kasih banyak. Saya terima kasih. Semoga hal baik yang kalian lakukan bertukar dengan kebaikan juga untuk kalian masing-masing yang bersedekah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, tugas kita nih teman-teman masih ada satu tugas lagi. Doa sama-sama dulu, mudah-mudahan sedekah nasi box kita bisa kita selenggarakan di bulan Agustus ini. Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Teman-teman yang membantu sedekah nasi box, caranya gimana Mas Tulus? Silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 saja. Satu nasi boxnya maksimalnya terserah kalian. Mau berapa aja Mas Tulus terima, tapi minimalnya 12.000 nggih. Ingatan ya teman-teman, terima kasih. Kemudian teman-teman yang pesan minyak bidara juga hari ini tadi sudah Mas Tulus kirim semua, alhamdulillah ada 12 pieces sudah Mas Tulus kirim untuk hari ini. Sorry. Next teman-teman yang mau tahu, ngapa sih Dok? Merapi lagi ada aktivitas kah teman-teman? Saya konti gue. Nah kan terus lagi mas watu. Mau nggak syuting ya watu, iki batuk mulai batuk. Oh stop. Gue. Nanti aja ceritanya. Aduh, lek cek sing cerita ora gelem leren tantang rampung ke video nih. Pokoknya teman-teman yang mau pesan minyak bidara tonton dulu video packingnya ya. Disimak dulu harga fungsinya apa saja. Setelah tahu langsung pesan ke 0857. Formatnya langsung to the point aja Mas Tulus. Saya pesan 3 alamat saya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini. Oke? Lengkap alamatnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang sudah pesan ya. Saya hanya bisa bilang terima kasih kepada siapapun kemarin yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi khususnya, tanpa terkecuali saya hanya bisa bilang terima kasih karena tidak semua minta disebut namanya. Jadi malah sebagian besar yang bantu nasi box, yang bantu sedekah bumi itu, Mas kalau bisa maaf saya bukan minta disenggol, tapi kalau bisa jangan sebutkan nama saya ya. Jadi
Aku nggak berani nyebut teman-teman kalau aku belum izin dulu. Intinya saya hanya bisa bilang terima kasih tanpa terkecuali saja. Yang bantu nasi bok, yang bantu sedekah bumi kemarin. Amin. Mudah-mudahan Allah terima pahalanya, disampaikan kepada yang dituju. Yang sedekah bumi niatnya buat bayi bajang, buat leluhurnya, buat orang tuanya. Sebelum kita live itu Mas Tulus sudah ijab kabul karena terlalu panjang. Mas Tulus ijab kabulkan dulu untuk teman-teman yang sedekah untuk yang sudah wafat. Semoga Allah terima pahalanya, disampaikan kepada yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media pendorong doa untuk dijauhkan teman-teman dari sesuatu yang kurang baik. Amin. Dan jadi tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Mas Tulus juga minta maaf sedekah buminya sekedar begitu saja karena Mas Tulus itu tidak pernah menggunakan media yang aneh-aneh. Jadi kalian tahu ya, medianya semuanya yang bisa dimakan. Kemudian mentok doa yang Mas Tulus baca itu juga hanya Al-Fatihah karena ngaji untuk kirim leluhur yang kalian kirim itu sudah dari hari Senin, dari Mas Tulus puasa. Jadi sampai tadi malam, sampai tadi sore, nanti sore juga masih ada. Jadi itu masih Mas Tulus usahakan. Masih Mas Tulus lanjutkan terus sampai nanti sore. Karena penutupan puasanya Mas Tulus hari ini ya. Amin, matur nuwun, terima kasih. Harapan saya kalau memang saya ada salah-salah dalam pengucapan, dalam menyelenggarakan atau sedekah buminya nggak sesuai dengan harapan kalian, Mas Tulus minta maaf. Tapi ya mampunya saya segitu adanya ya. Terima kasih banyak, orang baik, sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Nah, yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-10. Menit ke-10 teman-teman ya. Portal Leo atau portal Lion Portal atau gerbang Leo atau ya itulah pokoknya ya. Banyak sekali teman-teman yang DM saya nanyain ini, bener nggak sih Mas Tulus? Apa ada hubungannya kebangkitan spiritual dengan yang dimaksudkan? Jadi portal Leo ini merupakan, atau gerbang Leo ini merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang acara atau event atau siklus alam di mana di tanggal itu tuh di jam-jam itu tuh dipercaya ada kebangkitan sesuatu, ada terbukanya portal, ada terbukanya sebuah imajinasi di mana imajinasi menjadi nyata, bukan terbuka menjadi, tapi terbukanya salah satu gerbang di mana mewujudkan sesuatu yang tidak nyata, menyampaikan sesuatu yang belum sampai. Intinya seperti itu. Kalau masih bingung silakan cari saja di Google, nanti ketiknya gerbang Leo atau Lion Portal. Ketik aja kayak gitu. Nanti teman-teman akan paham. Mas Tulus tidak bisa menjelaskan ini secara detail ya. Dan banyak juga yang nanya, Mas Tulus, apakah portal Leo ini ataupun gerbang Leo ini berhubungan secara khusus dengan apa yang Mas Tulus sampaikan terkait dengan kebangkitan Nusantara? Kebangkitan spiritual, maaf. Ada kebangkitan yang di dalam tanda kutip kondisinya kemarin sudah Mas Tulus jelaskan, kebangkitan spiritual tersebut akan bisa mempengaruhi orang-orang untuk lebih sensitif. Dan apakah ini juga sama dengan yang dimaksudkan dengan gerbang Leo ini atau gerbang singa ini? Buat saya ini tidak berhubungan ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung lewat angka, besok kan tanggal 8. Kita bahas besok soal angka 8-nya. Apakah memang ada hal-hal seperti itu? Apakah memang ada hal-hal positif yang bisa digunakan atau poin-poin baik yang digunakan besok? Ya kalian tonton besok videonya Mas Tulus siapkan nanti ya. Nah, kalau dihubungkan gerbang Leo ini dengan kebangkitan spiritual, ini tidak selaras menurut saya. Tetapi dalam tanda kutip ketika ini apakah hal ini dibahas juga ya? Apakah memang tanggal 8 ini dibahas? Sebetulnya yang dimaksudkan gerbang Leo ini poin puncaknya atau ibaratnya siklus puncaknya memang tanggal 8, tapi ada dari Juli sampai Agustus kalau nggak salah. Jadi sudah berjalan cukup lama. Siklusnya berjalan dari Juli sampai sampai awal Agustus, kemudian puncaknya itu di tanggal 8. Nah, kalau dari obrolan-obrolan ini juga memang ada beberapa titik saya pernah bilang sama teman-teman terkait dengan sebutan diam-diam menghanyutkan, kemudian
ada kejutan-kejutan menarik di bulan Agustus ya teman-teman. Saya pernah bilang itu, kalau teman-teman nonton secara kontinu pasti paham. Dan ternyata salah satu hal yang dimaksudkan ini juga mengarah ke situ. Dan ini ada pembahasan soal hal ini. Dan kalau kalian tanya, nah dari segi pandang Mas Tulus sendiri, apakah gerbang singa ini juga betul-betul ada masalahnya? Adalah melencengnya gerbang singa ini banyak banget yang mengarahkannya jadi kayak ada portal gaib terbuka, kebangkitan sesuatu, dunia roh dengan dunia nyata akan bisa sama-sama saling bersinergi. Nah, kalau pembahasan itu sebetulnya memang hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri. Secara garis besar, saya pernah mendengar, saya juga pernah melihat ketika ada portal-portal gaib yang justru terbuka di tanggal 8. Istilahnya, kalau portal singa ataupun gerbang singa yang dimaksud ini merupakan kebangkitan sesuatu untuk kebaikan, penyembuhan ya, untuk hajat-hajat yang akan dikabul, ini juga secara selaras. Kalau kebangkitan spiritual saya tidak tepat menyatakan itu. Tapi kalau leluhur kita pernah menyampaikan, ada penyampaian bahwa ada hajat-hajat yang akan dipermudah dengan keyakinan tertentu, ini juga masuk akal. Dan kalau kalian ada pembahasan nggak soal itu? Saya jawab ada. Pembahasan soal hal-hal baik terkait dengan ini. Jadi besok itu tanggal 8 itu menurut siklus dari gerbang Leo ini, gerbang singa ini, kita diharapkan untuk apa? Berprasangka baik, membuat keyakinan, membuat tubuh kita lebih percaya diri, kemudian dengan ucapan-ucapan yang baik, mantra dalam tanda kutip. Jadi kayak aku tuh ya Allah, ngapa tanda lagi? Ya Allah ya Tuhan. Merapi lagi, ada apa sih Rek? Si Cerondo baru pulang dari Merapi nih. Ya Allah. Nah, jadi ada anjuran-anjuran di mana besok itu kita membuat keyakinan atau penerapan kata-kata yang dalam tanda kutip jadi mantra buat tubuh kita. Misalnya, semua akan mudah bagiku, ibarat kata semuanya akan gampang buat saya dan ini. Nah, kalau hal itu sebetulnya kalau kalian meyakini besok ini akan ada titik itu, saya juga bersinergi dengan yang dimaksudkan oleh gerbang singa ini. Aku agak bingung cara penyampaian pembahasannya, tapi kalau memang besok ini ada gerbang tertentu yang terbuka untuk menuju sesuatu, kemudian mengarah ke sesuatu yang baik untuk penyembuhan, untuk sebuah tujuan yang akan tercapai, hajat yang dikabul, kemudian juga perbaikan diri dari yang lalu sampai menuju ke yang baru, jawaban saya juga tepat. Jawaban saya secara spiritual, memang besok itu ada energi yang lumayan baik. Jadi kalau untuk baca angkanya sih kita detailkan besok aja ya, kita bahas secara terpisah biar lebih mudah. Tetapi kalau saya menanggapi adanya gerbang Leo ini besok terjadi di jam 8 pagi, di jam 8 malam, kemudian karena ada siklus angka 8 yang tidak terputus tadi, siklus yang sangat baik, kemudian untuk kepercayaan diri, penyembuhan, kemudian untuk hajat-hajat yang bisa segera dikabul, sesuatu yang tidak nyata akan menjadi nyata. Terus ada gerbang roh segala macam yang terbuka. Dalam tanda kutip sih sebenarnya pengertiannya ini cukup luas teman-teman. Gerbang roh itu bukan berarti gerbang gaib yang dimana kita bisa masuk ke alam gaib. Tidak seperti itu konteksnya. Tapi agak pembahasannya atau bahasanya seperti itu, tapi konteksnya berbeda. Tidak seperti itu. Tapi kalau secara spiritual besok itu ada portal tertentu di mana ada energi baik atau dalam tanda kutip rahmat Allah yang disebarkan untuk memperbaiki karir, memperbaiki kesehatan. Ini sudah disampaikan sejak hari Selasa Kliwon kemarin sebetulnya. Jadi siklusnya ini sudah berjalan, dan kalau puncaknya di angka 8, saya juga sarujuk atau saya setuju dengan puncak angka 8. Angka 8 itu bagus banget teman-teman. Sinerginya baik sekali. Kalau kita mau menerapkan satu, yang pertama perbaikan dirilah. Intinya
perbaikan diri kita. Yang kemarin kurang ini, sekarang harus lebih ini. Kemarin sudah begini, sekarang harus begitu. Supaya lebih baik lagi. Intinya perubahan-perubahan menuju ke yang baik. Kalau yang sakit biasanya saya dilarang makan ini, tetap kita makan. Nah, sekarang sudah mulai belajar untuk bersinergi bahwa enggak, saya akan sembuh, saya akan jadi orang sehat, saya tidak akan makan itu. Ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Jadi, secara filosofi, secara keyakinan, sebetulnya saya juga selaras sih dengan adanya gerbang singa ini. Walaupun secara garis besar hitungan gerbang singa ini kan lewat hal tertentu yang di luar kemampuan saya ya. Kalau yang suka baca tarot atau numerolog pasti akan paham soal itu. Mungkin ada segi keilmuan yang mengarah ini atau dari segi tertentu yang baca zodiak dan seterusnya mungkin akan paham. Tetapi kan Mas Tulus tidak di jalur itu. Jadi maaf Mas Tulus agak kurang paham, takutnya salah. Tapi di sini saya menghitung ini atau saya melihat ini juga dari hitungan angka 8, saya tidak detail memang kita bahas next lagi. Tapi saya juga bisa menghitung bahwa kalau besok itu ada energi baik yang bisa kita gunakan untuk apa istilahnya bermunajat kepada Tuhan, bermunajat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri, berdoa, kemudian memaksimalkan energinya, ada energi betul secara spiritual juga. Saya pernah mendengar juga obrolan kemarin menyampaikan itu. Tanggal 8 ki ono pulung istilahnya gitu. Pulung itu ya itulah pokoknya. Kalian cari tahu sendiri. Jadi tanggal 8 itu memang ada energi yang sangat-sangat baik, sangat-sangat manfaat. Energinya lumayan punya power yang kuat, powernya juga cukup bagus. Secara spiritual sebetulnya ini juga bisa membangkitkan tadi kemampuan kita, tetapi bukan secara spiritual koneksi antara kamu dengan yang gaib ya, tetapi secara spiritual kamu tuh bangkit dalam arti untuk lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi ini tidak terjadi pada setiap orang, hanya orang-orang tertentu yang memang meyakini kemudian mau memperbaiki menurut saya. Jadi benar secara garis besar kalau kita hitung, saya nggak mau fokus ke hitungannya ya teman-teman, tapi kalau besok itu ada yang memulai buka usaha, ada yang memulai sesuatu yang baru, memperbaiki diri, intinya adalah perbaikan diri kita menuju lebih baik. Saya juga sangat setuju dengan itu. Secara spiritual, ada energi yang cukup baik, ada pergerakan yang cukup baik, ada istilahnya ada berkah dari Allah, dari leluhur kita, dari orang tua kita yang sudah wafat, dan segala sesuatu besok itu seperti sedang disebar-sebarkan, tergantung individunya, tergantung setiap orangnya. Kalian mengerti nggak maknanya besok harus apa? Dan bagaimana cara mendapatkannya itu, lalu seperti apa yang harus kita lakukan. Secara simpelnya, kalian mau hal baik besok, Mas Tulus secara spiritual menghitung ya, lakukan hal baik, banyakin sedekah, bahagiakan orang lain, gunakan baju yang berwarna cerah, kemudian berpikirnya juga yang baik, prasangkanya yang baik, doanya yang baik. Jadi besok itu kosongkan pikiran kita dari sesuatu yang kurang baik, sirik sama orang, benci sama orang, berantem sama orang, marah-marah sama orang, itu kalau menurut saya harus dikurangi. Nah, diaturlah untuk sesuatu yang baik, mengarah ke tubuh kita, mengarahkan tubuh kita meyakini bahwa kita ini sedang menanamkan sesuatu, tanaman bahasa tadi, ya, istilahnya gitu loh, yo asmo kinaryo jopo yo sama dengan seperti itu. Apa yang nama kita itu ada maknanya, menjadi mantra atau menjadi doa buat kita. Simpelnya asmo kinaryo jopo itu betul-betul bisa kita terapkan besok. Asmo ini tidak selalu nama, tetapi ucapan yang baik juga akan menjadi doa. Istilahnya ya ucapkan yang baik-baik aja, karena itu akan menjadi doa buat kamu. Jadi kalau misalnya besok kamu berkeyakinan, ini di luar keyakinan apapun ya, di luar agama apapun, kalau kalian mau meyakini besok, pokoknya besok tuh kita saran berprasangkanya baik, perbanyak sedekah dari segi spiritual ya. Terus kalian tuh kayak menerapkan benar seperti yang saya baca bahwa saya akan sukses, saya akan baik-baik saja, semua akan berjalan sesuai dengan mau saya. Jadi kayak ada penerapan sesuatu ke tubuh kita, mantra dalam tanda kutip, atau jadi doa buat tubuh kita, sinergikan masukkan semua ke tubuh, dan biar jadi doa yang baik buat kita. Dan besok itu betul-betul ada energi yang cukup baik. Tapi secara garis spiritual sebetulnya besok itu juga ada pelepasan yang kurang
kurang baik. Jadi kalau Mas Tulus menghitungnya eh dari hitungannya gerbang Leo atau gerbang singa itu memang untuk penyembuhan, untuk apa ya, kepercayaan diri, untuk hajat-hajatnya. Secara spiritual saya juga melihat itu memang ada hal-hal baik tadi, makanya Mas Tulus sarankan cara mendapatkannya seperti apa. Ya dekat dengan Tuhan dengan cara kita. Perbanyak sedekah, prasangkanya baik, ucapannya baik, tanamkan sesuatu yang baik. Kemudian yang terakhir, saya justru dari segi spiritual ini melihat ada kebangkitan yang bukan kebangkitan tapi terbukanya juga sesuatu yang artinya juga akan berdampak sesuatu yang kurang baik. Tetapi kalau dibandingkan baiknya banyak atau baiknya dikit, baiknya itu banyak banget, jeleknya cuma sedikit. Jadi betul-betul besok itu spesial. Jadi besok kita sama-sama, kan hari Kamis tuh, kalau yang Muslim Senin Kemis puasa boleh, terus banyak zikir, kurangi gerutu, kurangi marah-marah, kurangi emosinya, tenangkan diri, tanamkan dalam tubuh kita bahwa kita tuh akan baik-baik aja, semua urusan kita akan selesai dengan baik, hajat kita akan dikabul, apa yang sedang jadi beban buat kita akan Allah angkat, rubah jadi baik. Jadi apa ya, tanamkan kamu mengucapkan kata-kata yang seakan-akan jadi mantra buat tubuh kamu sendiri untuk keberbaikan kamu gitu loh, untuk sesuatu yang baik. Nah besok itu ada semacam energi yang mendorong itu supaya cepat sampai kepada Tuhan, simpelnya gitu. Secara spiritual kalau dari segi pandang saya, maaf kalau dari hitungan yang lain, saya tidak di jalur itu dan saya tidak paham soal itu. Takutnya saya salah karena saya orang bodoh. Ya, teman-teman ya. Jadi intinya memang hal-hal seperti ini perlu kita pelajari, boleh kita pelajari, tetapi selama itu buat kebaikan dan juga fungsinya adalah tujuannya untuk baik, bagi saya juga nggak masalah kalau kalian mau ikuti. Tujuannya kan baik ya, fungsinya juga untuk yang baik. Jadi selama itu manfaat dan arahnya sama juga nggak masalah. Sayangnya kalau dari segi spiritual ini portal ini betul-betul memang sedang ada yang terbuka, kemudian ada energi yang keluar dari portal itu, tapi seginya ada sedikit juga yang tidak baik sehingga juga akan berdampak ke kurang baikan. Makanya besok teman-teman, kalau secara anjurannya besok kita sama, hampir sama lah anjuran Mas Tulus segi spiritual dengan yang dihitung lewat gerbang Leo tadi. Besok itu memang ada sebuah poin yang bagus sekali. Yang mau nabung, yang mau nyimpen barang, yang mau investasi kebaikan, yang mau melepaskan sesuatu yang sudah lama tidak dilepaskan, melepaskan benci, melepaskan dendam, itu besok waktu yang tepat banget. Mau pergi ke pantai, healing, mau ngelarung sesuatu, terus mau meluapkan isi hati, kemudian memperbaiki diri, buat saya besok juga cukup bagus secara spiritual ya. Kalian bisa manfaatkan itu sesuai dengan keyakinan saja. Prasangkanya yang baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Doa kita jangan lupa selain doa untuk tubuh kita sendiri, untuk urusan karir, usaha, rezeki kita, jangan lupa untuk berdoa juga untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ya teman-teman. Jadi doanya diselipkan untuk yang itu. Itu ya, segi pandangnya Mas Tulus. Sekali lagi maaf, ini segi pandang Mas Tulus soal hal yang viral ini dari segi spiritual. Pandangan Mas Tulus sih seperti itu, dan karena pembahasan ini juga ada, sebetulnya saya itu juga besok ada sesuatu yang harus saya kerjakan, tetapi tidak bisa saya ceritakan, karena memang secara spiritual besok tuh ada pelepasan sesuatu yang baik. Jadi kalian-kalian yang lagi kemarin belum ngikut atau belum nonton, mau ngasah lagi, tanggal 8 boleh dilakukan kegiatan mengasahnya dalam tanda kutip. Buat yang paham saja ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Harapan Mas Tulus pembahasan ini dari segi pandang Mas Tulus secara spiritual, apakah memang juga nyambung? Ada nyambungnya, ada enggaknya. Kalau spiritualnya karena kebangkitan spiritual untuk pengetahuan atau tambah sensitif soal dunia gaib, tidak sejauh itu. Tapi kalau ada kebangkitan sesuatu yang baik untuk merubah diri kita menjadi baik, kemudian berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menurut aku masuk akal dan ada jalurnya. Tapi kalau untuk kebangkitan spiritual dihubungkan dengan portal yang besok katanya terbuka ya, portal Lions Portal ataupun gerbang singa besok, menurut Mas Tulus agak kurang tepat. Tapi itu tadi ulasannya sudah Mas Tulus jelaskan, semoga bisa difahami dan juga
maklumi kekurangan yang Mas Tulus sampaikan ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga segera lunas. Yang belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi punya hajat, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen duwe usaha, pengen ngangkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang saat ini mungkin sedang akan jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Yang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dan dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun. Ingat teman-teman, ucapkan yang baik supaya kebaikan bersama kita ya. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah pengucapan. Mungkin kurang sesuai dengan harapan kalian pembahasannya. Seginya berbeda, saya minta maaf ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.